Sinyal di balik pengerahan 100 kapal perang China di Asia Timur. Asia Timur memanas. Lebih dari 100 kapal perang China mendadak memenuhi laut, membuat Amerika dan Jepang kelabakan. Apa sebenarnya yang disembunyikan Beijing? Kenapa kapal induk AS sampai harus mundur tergesa-gesa? Inilah fakta yang tidak akan Anda dengar dari media-media barat. Situasi Asia Timur berubah tiba-tiba. Angkatan Laut China memulai aksi pengumpulan lebih dari 100 kapal perang pada tanggal 4 Desember 2025. Pada hari itu, setelah Kementerian Luar Negeri China mengecam sikap provokasi Perdana Menteri Jepang, Sane Takaichi, terkait ucapannya menggunakan militer mencampuri urusan dalam negeri China terkait Taiwan. Lebih dari 100 kapal perang dan kapal Coast Guard China langsung menyelesaikan penempatan di wilayah laut terkait. Peristiwa ini pertama kali diungkap oleh media Inggris Reuters dan beberapa media barat lainnya pada awal Desember ini. Aksi besar ini memiliki arti strategis yang sangat penting bagi geopolitik global hari ini, yang dapat dirangkum menjadi 2 poin utama. Pertama, respons tepat sasaran terhadap provokasi Jepang soal Taiwan. Langkah ini merupakan jawaban yang sah terhadap serangkaian pernyataan keliru dan provokatif dan tindakan ekspansi militer Jepang selama 1 bulan terakhir. Sebelumnya, Jepang bukan hanya menyatakan bahwa jika Taiwan bermasalah, itu bisa menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang, tetapi juga mempercepat kebangkitan imperialis Jepang dengan penempatan rudal anti kapal di Kepulauan Barat Daya dan berulang kali melakukan provokasi di sekitar Kepulauan Diaoyu. Setelah komunikasi diplomatik China tidak membuahkan hasil, tindakan besar-besaran di laut ini memaksa Jepang menahan diri. Bahkan Angkatan Laut Jepang dilaporkan menyesuaikan rencana latihan mereka di sekitar Kepulauan Diaoyu. Kedua, menunjukkan kemampuan tempur sistemik yang semakin matang. Pengumpulan ini melibatkan kapal-kapal perang utama seperti Destroyer 055 berbobot 10.000 ton, serta kapal-kapal penegak hukum Coast Guard, membentuk sistem operasi gabungan militer plus penegakan maritim. Penempatan mereka mencakup Laut Kuning, Laut Timur, hingga menjulur ke Samudra Pasifik bagian barat. Tanpa menerbitkan pengumuman latihan militer sebelumnya, China berhasil menyelesaikan penyebaran secara tersembunyi. Ini merupakan latihan nyata untuk elemen-elemen penting seperti deterensi strategis dan penolakan akses atau area denial. Aksi ini tidak hanya menguji kemampuan tempur nyata seperti koordinasi antar cabang militer dan dukungan laut jarak jauh, tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa China memiliki tekad dan kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan serta integritas teritorialnya, sekaligus memberi tekanan besar terhadap kekuatan separatis kemerdekaan Taiwan, Lai Ching-te, sang keturunan Woko Jepang. Lebih dari 100 kapal perang diam-diam melakukan penyebaran strategi, membuat kapal induk AS langsung mundur secara diam-diam dengan tergesa-gesa. Banyak netizen mulai bertanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Beberapa hari terakhir, laut di Asia Timur seakan-akan dipenuhi udara yang siap terbakar kapan saja. Dari mana bau mesiu ini berasal? Jawabannya tersembunyi di balik hutan baja yang mendadak muncul di lautan itu. Bukan hanya Jepang, Taiwan, dan Amerika yang terkejut. Bahkan media Reuters pun tidak bisa diam dan menyebutnya sebagai kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada yang bilang ini cuma latihan militer. Namun, jika dipikirkan baik-baik, ini jelas bukan latihan militer biasa. Ada rahasia yang jauh lebih dalam di baliknya. Sane Takaichi, sang pemicu kejadian ini, telah menginjak garis merah China. Dan hasilnya, balasan PLA cepat dan tegas. Tanpa pemberitahuan, tanpa pengumuman. Lebih dari 100 kapal perang langsung berada di posisi seperti jaring raksasa yang menutup wilayah-wilayah penting. Lihat saja di utara Laut Kuning. Destroyer besar tipe 055 melakukan penembakan tempur nyata, sekaligus membentuk garis navigasi sensitif yang pasti membuat siapapun merasa tegang. Di timur, armada di Selat Taiwan langsung mendorong kapal-kapal patroli keluar dan mengunci ketat perairan sekitar pulau tersebut. Di selatan, Coast Guard dan Angkatan Laut China bergerak dengan koordinasi sempurna.
Bahkan negeri kanguru Australia pun menemukan keberadaan armada China di dekat wilayahnya. Hingga mereka buru-buru mengirim pesawat anti kapal selam P-8A untuk memantau. Ini jelas bukan latihan biasa, guys. Ini adalah simulasi strategis perang dalam bentuk nyata. Tulisan besar-besar, Area Denial. Yang paling membuat negara-negara lain waspada adalah modus operasi sunyi total kali ini. Biasanya China akan mengumumkan zona larangan sebelum latihan. Namun sekarang, semua dilakukan dengan sangat senyap dan tiba-tiba, seolah bermain peta umpat. Media barat serta negara-negara tetangga baru menyadarinya lewat satelit dan pesawat pengintai. Saat mereka mulai bereaksi membuat keributan di media, tentara PLA sudah menyelesaikan seluruh penempatan. Bentuk deterensi seperti ini, apa yang kamu lihat? Itulah yang sedang terjadi. Jauh lebih mematikan dibanding pernyataan apapun. Pesannya sangat jelas. Kekuatan PLA dapat masuk ke mode pertempuran kapan saja. Kamu bisa menebak sendiri apa langkah berikutnya. Ketika berbicara soal kekuatan, kali ini Angkatan Laut China menunjukkan isi lemari mereka secara utuh. Destroyer besar 055, kapal serbu amfibi 075, fregat 054A, dan kapal spray besar. Hanya satu armada yang menuju dekat Australia saja sudah memiliki total bobot lebih dari 70.000 ton. Apalagi yang tidak tampak di permukaan, alias kapal selam perang selalu standby. Setara dengan seluruh kekuatan Angkatan Laut beberapa negara menengah. Belum lagi di kubu Coast Guard, kapal penegak hukum 12.000 ton membentuk armada ular putih. Bekerja bersama Angkatan Laut dalam model kombinasi militer keamanan. Angkatan Laut China bertugas memberi deterensi keras, sedangkan Coast Guard berpatroli di wilayah seperti di Kepulauan Tiawi dan LCS. Pendekatan keras dan lunak dijalankan bersamaan hingga tak ada celah bagi lawan. Ini giliran Amerika dan Jepang yang bingung. Jepang lantang bicara soal ancaman China, tetapi dalam hati mereka sangat panik. Kementerian Pertahanan mereka mengeluh bahwa ini melampaui kebutuhan pertahanan. Namun, mereka hanya berani berteriak, tetapi tak berani mengambil tindakan besar. Karena pernyataan wanita bermuka menakutkan dan seram, Sane Takaichi baru saja menimbulkan masalah besar bagi Jepang. Amerika lebih ekstrim lagi. Kapal induk USS George Washington tiba-tiba keluar dan diam-diam melarikan diri dari Teluk Tokyo. Alasannya sangat konyol. Melakukan operasi pencarian atas jet tempur dan helikopter yang tiba-tiba jatuh di LCS beberapa saat lalu. Pertanyaannya, kenapa pencarian ini harus dilakukan bersamaan saat penempatan kapal-kapal perang China di wilayah tersebut? Setelah ditelusuri, ternyata kapal induk ini lari mundur ke Guam, bukan untuk pencarian. Siapapun bisa melihat bahwa ini adalah langkah defensif. Meski Amerika berteriak mendukung sekutunya, namun seperti biasanya, pada saat-saat genting, mereka tetap melarikan diri dan mengutamakan keselamatan sendiri. Strategi offshore balancing dimainkan dengan mulus. Di Selat Taiwan, pemerintahan Lai Ching-te pasti sangat tertekan. Sebelumnya, mereka masih berfantasi menggunakan Amerika untuk meraih kemerdekaan. Namun, begitu melihat kapal induk AS langsung mundur menjauh, Taiwan mendadak jadi pulau yang benar-benar terisolasi. Kapal Coast Guard dan Angkatan Laut China lalu lalang di perairan sekitar. Hingga ruang gerak kapal sipil pun sangat terbatas. Departemen Pertahanan Taiwan bahkan mengakui bahwa frekuensi aktivitas kapal China meningkat tajam. Ini jelas bukan latihan biasa. Ini adalah kerangka medan perang yang sudah digambarkan terlebih dahulu. Pesannya sangat jelas. Ini wilayah China, dan siapapun jangan macam-macam. Yang paling menarik ketika media barat mulai berspekulasi, sikap resmi China justru sangat tenang. Juru bicara Kemenlu Lin Qian mengatakan, China selalu menjalankan kebijakan pertahanan defensif dan bertindak sesuai hukum. Tidak perlu merasa aneh dan dibesar-besarkan. Kementerian Pertahanan bahkan tetap tenang. Sikap sunyi yang lebih menusuk dibanding kata-kata. Karena ketika kekuatanmu cukup besar dan kuat, kamu tidak butuh teriak untuk membesarkan nyali dan membuktikannya.
Lebih dari 100 kapal perang ini bukan untuk pamer, tapi perisai penjaga perairan China. Dari ombak Laut Kuning hingga angin tropis LCS, setiap lintasan kapal perang menunjukkan kepada dunia bahwa China punya tekad dan kemampuan untuk menjaga kedaulatan serta integritas wilayahnya. Pada akhirnya, ketegangan di Asia Timur adalah hasil dari persaingan superpower dunia. China menunjukkan kekuatan untuk menghancurkan fantasi yang tidak realistis. Amerika menghindar dan mundur, mengungkap rapuhnya sistem aliansi Amerika-Jepang. Jepang kehilangan keseimbangan karena politikusnya bermain api. Kesimpulannya sederhana. Perdamaian bukan dikasih, tetapi dibangun dengan kekuatan yang tak bisa ditantang oleh siapapun. Ketika pemandangan 100 kapal perang berpatroli menjadi hal biasa, barang siapa yang ingin membuat masalah di LCS pasti berpikir berulang kali. Karena pada akhirnya, lautan ini, China yang menentukan. Tulis pendapatmu, share, dan subscribe. Apakah ini pertanda perang atau justru awal dari babak baru keseimbangan Asia?